wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita belajar sejarah Indonesia bersama Ibu. Sepintas kita akan belajar bab 3, dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia atau dampak penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Nah, di sini Ibu akan membahas sekilas saja. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian baca buku paketnya masing-masing. Nah, ini ada dampak kolonialisme dan imperialisme, ada di bidang ekonomi, politik pemerintahan, sosial budaya, dan pendidikan. Nah, ini di bidang politik dan pemerintahan, ada masa kekuasaan VOC, ada masa pemerintahan Daendels, ada masa pemerintahan Raffles, dan masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, pada masa VOC 1602 sampai 1799, pengaruh VOC di Indonesia diawali dengan kedudukan mereka di Batavia. Dalam perkembangannya, VOC mulai turut campur dalam kehidupan kerajaan-kerajaan lokal. Nah, ini ya, campur tangan dalam urusan politik kerajaan, penguasa pribumi menjadi bawahan VOC, politik adu domba atau divide et impera yang dijadikan oleh VOC menyebabkan perpecahan di kalangan keluarga kerajaan. Next, masa pemerintahan Daendels 1808 sampai 1811. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, penguasa pribumi diangkat sebagai pegawai negeri. Mereka menerima gaji secara bulanan dan dilarang menerima upeti. Selain itu, mereka kehilangan jabatan secara turun-temurun. Nah, Pulau Jawa dibagi menjadi 8 keresidenan. Kedudukan penguasa pribumi semakin merosot. Nah, dualisme pemerintahan, ini ada pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Next, bagian pemerintahan Eropa itu pegawai kontrolir, ada asisten residen, dan ini puncak tingginya residen. Nah, bagi bagian pemerintahan pribumi ada pejabat desa, asisten wedana, ada wedananya, dan terakhir bupati. Nah, masa pemerintahan Raffles 1811 sampai 1816. Masa pemerintahan Inggris di Indonesia dijalankan oleh Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan sebagai Letnan Gubernur Jenderal. Pada masa pemerintahannya, Raffles berupaya mereformasi sistem pemerintahan di Hindia Belanda. Nah, yaitu yang pertama, pembagian Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan, pembaruan dalam bidang ketatanegaraan, penghapusan ikatan feodal dalam masyarakat Jawa, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Next, masa kolonial Belanda 1830 sampai 1942. Masa kolonial Belanda mulai berlangsung setelah pemerintahan Komisaris Jenderal berakhir dan digantikan sistem tanam paksa pada tahun 1830. Sejak saat itu, kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda dipegang oleh Gubernur Jenderal. Nah, salah satu gagasan yang berdampak besar dalam bidang pemerintahan pada masa ini adalah Vak Nederlandis. Nah, gagasan yang dicetuskan J.B. van Hout tersebut bertujuan menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaan Belanda. Gagasan tersebut menjadi cikal bakal wilayah NKRI. Next, dalam bidang ekonomi. Nah, sama ya, terbagi 4. Nah, kita pelajari pada masa VOC terlebih dahulu. Dampak ekonomi pada masa ini erat kaitannya dengan praktik eksploitasi oleh VOC di berbagai wilayah di Kepulauan Nusantara sejak 1605. Itu ya. Ada penanaman paksa, penyerahan wajib, monopoli perdagangan, dan penyewaan pajak. Ini ya. Monopoli perdagangan VOC dipusatkan di Kepulauan Maluku dan Banten. Di Maluku, VOC memonopoli kegiatan perdagangan rempah-rempah,
Adapun di Banten, VOC memonopoli kegiatan perdagangan lada. Nah, praktek eksploitasi VOC juga berkaitan erat dengan kebijakan VOC, yaitu Fair Fleet Leverage dan Continental. Nah, ini ya, masa pemerintahan Dendles. Dampak ekonomi pada masa ini adalah perubahan sistem perekonomian tradisional menjadi sistem perekonomian modern. Dalam sistem modern, tanah-tanah milik raja berubah status menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Nah, ini ya. Dampak ekonomi paling terasa pada masa ini adalah pembangunan jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan. Di satu sisi, pembangunan jalan ini mempermudah akses perdagangan. Di sisi lain, pembangunan jalan raya pos juga memakan banyak korban jiwa. Masa pemerintahan Raffles. Upaya Raffles memberikan peluang ekonomi yang didukung kepastian hukum usaha, memunculkan kegiatan perdagangan bebas. Kondisi tersebut didukung oleh penerapan sistem sewa tanah. Ini ya. Sistem sewa tanah yang diterapkan Raffles mendorong pemerintah kolonial menerapkan pajak tanah. Pada pelaksanaannya, sistem sewa tanah sangat memberatkan rakyat. Untuk membayar pajak atas sewa tanah, sebagian besar rakyat bergantung kepada rentenir Tionghoa. Dampaknya, rakyat terlilit hutang dan harus kehilangan tanahnya kepada para rentenir Tionghoa. Nah, masa kolonial Belanda, dampak ekonomi masa pemerintahan kolonial Belanda berkaitan erat dengan sistem tanam paksa dan sistem ekonomi liberal. Nah, ini ya, munculnya kota-kota pusat industri. Terus kemunculan kota-kota tersebut diikuti dengan pembangunan jalan transportasi dan berbagai infrastruktur. Masyarakat pada masa kolonial Belanda juga mulai mengenal sistem perbankan modern. Sosial budaya, ya. Lunturnya feodalisme, pertumbuhan dan migrasi penduduk, stratifikasi sosial, penyebaran agama Nasrani, ada perkembangan seni musik, arsitektur, pengembangan karya sastra, dan perubahan gaya hidup. Pertumbuhan dan migrasi kita tahu tuh ya. Pada abad ke-19, pertumbuhan penduduk di Hindia Belanda mengalami peningkatan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah kolonial Belanda menerapkan program migrasi penduduk khususnya di Pulau Jawa. Nah, pemerintah kolonial Belanda berusaha memperlancar program migrasi dengan membujuk petani-petani miskin di pedesaan Jawa untuk bekerja di perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur. Ada stratifikasi sosial. Salah satu dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa adalah adanya pembagian status sosial yang diatur menurut hukum ketatanegaraan. Ada golongan pribumi, penduduk asli, ada golongan timur asing, orang Arab, Tionghoa, India, dan golongan atas, orang Eropa. Penyebaran agama Nasrani. Nah, penyebaran agama Nasrani dilakukan oleh bangsa Eropa sesuai dengan semboyan gospel. Saat mencapai Kepulauan Maluku, bangsa Portugis dan Spanyol juga membawa misi penyebaran agama Katolik. Sementara itu, agama Kristen mulai dikenal masyarakat seiring masuknya berbagai organisasi penyiaran agama Kristen. Nah, perkembangan seni musik. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa menyebabkan seni musik di Hindia Belanda semakin berkembang. Contohnya, pengenalan akan beberapa alat musik seperti biola, piano, cello, gitar, bass, flute, saksofon, dan horn, trompet. Dalam perkembangannya terjadi perpaduan musik barat dan musik tradisional Indonesia dalam bentuk musik keroncong. Arsitekturnya ya. Pada abad ke-19, arsitektur bergaya Eropa di Hindia Belanda berkembang gaya arsitektur yang disebut Indis. Gaya Indis merupakan perpaduan antara arsitektur Eropa dan arsitektur lokal. Contoh bangun gaya Indis dapat Anda dalam video berikut. Nah, perkembangan karya sastra.
Nah, perkembangan karya sastra. Pada masa kolonial, orang-orang Eropa berperan dalam perkembangan karya sastra. Perkembangan karya sastra pada masa ini ditandai dengan munculnya karya sastra seperti History of Java, Max Havelaar, History of the East Indian Archipelago, dan History of Sumatra. Next, perubahan gaya hidup. Nah, kita bisa amati foto ini ya. Nah, pada masa kolonial, gaya hidup bangsa Eropa terutama dalam gaya berpakaian menjadi trend center bagi golongan lainnya termasuk golongan masyarakat Bumi Putra. Masyarakat pada saat ini juga mulai mengenal budaya rich table, yaitu penyajian makanan ala Eropa yang dilakukan secara berurutan dimulai dari menu pembuka, menu utama, dan menu penutup. Pendidikannya. Perkembangan pendidikan dan masa kolonial tidak terlepas dari kebijakan politik etis yang mulai berlaku pada awal abad ke-20. Pada masa ini muncul sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial dan sekolah-sekolah yang didirikan kaum intelektual pribumi. Ini sekolah kolonial, ya ini sekolah pribumi. Ya, sekolah pribumi ada taman siswa, Muhammadiyah, dan pondok pesantren. Sekian, bila topik holiday.